Sore hari ini kita bersama-sama memulai studi kita secara daring dengan tema Jalan Kecil Menuju Kekudusan. Belajar dari Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Pada sore hari ini juga hadir di tengah-tengah kita Pater Komisaris OCD Indonesia, Pater Felix Elafungkal OCD, dan Pater Komisaris. Ya, selamat sore Pater. Selamat sore. Ya, dan juga Pater Franciscus Bertogagu Okarem, Pater Komisaris. Oh ya, Pater Berto, selamat sore. Selamat Sore, bergabung Pater. dalam studi Familia Karmelitana pada sore hari ini, Pater. Terima kasih karena telah bersedia untuk memberikan waktunya di tengah kesibukannya, untuk berkenan memberikan dan meluangkan waktunya kepada kami semua. Untuk itu saya mengundang kedua Pater untuk memberikan sambutannya. Sambutan kepada kami semua sekaligus membuka acara studi bersama kita pada sore hari ini. Kepada Pater Felix Elafungkal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pater. Iya, Pater Berto. Sore, Pater. Iya, Selamat sore, Pater. selamat sore Pater Berto, para pastor, baik dari Wakam maupun dari WCD, para frater, suster, ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar Karmel yang saya cintai. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kita semua, kita berkumpul bersama. Sebagai pemimpin OCD Indonesia, saya diminta untuk berikan sambutan pada pembukaan eh, acara kita belajar bersama ini. Maka pada tanggal 22 sampai 6 April 2024 telah diadakan sebuah pertemuan tingkat tinggi antara dua general OCD dan OKAM bersama para dewan di Biara Santa Croce Bocca di Magra, Provinsi Italia, di Provinsi Liguria, Italia. Mereka menggunakan waktu untuk belajar bersama tentang Santa Teresa Lisieux. Selain belajar bersama, pesan yang diberikan kedua general kita adalah bahwa dalam terang kolaborasi dan kerjasama di tingkat tinggi sangat direkomendasikan juga dilaksanakannya sharing dua tradisi Karmel di negara-negara lain dan dalam bentuk diskusi, belajar bersama, dialog, dan lain-lainnya. Dan di Indonesia, kita sudah memulai kegiatan tersebut sejak tahun 2006, kerjasama antara dua keluarga besar Karmel, antara Wakam dan OCD. Namun karena satu dua alasan terhenti dan kita baru mulai lagi, kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk melanjutkan sharing dan dialog antara Okam dan OCD dan keluarga besar Karmel di Indonesia ini. Dan kita juga melibatkan seluruh keluarga besar Karmel yang berafiliasi pada kedua tradisi Karmel ini. Saudara-saudari terkasih, Santa Teresia kecil adalah seorang kudus populer dalam gereja Katolik, walaupun hanya di dalam tempo biara dan sangat singkat hidupnya, namun pengaruh penghayatan hidupnya sebagai seorang Karmelit kontemplatif meluas sampai ke seluruh dunia. Bukan main, hidupnya sangat singkat,
tapi dalam tembok, tapi seluruh dunia mengenal si kecil itu. Maka UNESCO telah resmi menggelari Teresa sebagai salah satu tokoh berpengaruh yang dikenang pada tahun 2022 sampai 2023. Sebagai perempuan, ia mewartakan nilai-nilai kejeniusan serta makna hidupnya yang harus diperkenalkan pada khalayak ramai. Ia adalah pengajar dan penulis yang telah diakui lembaga UNESCO telah menyumbangkan nilai-nilai kerohanian pada dunia. Kesimpulan, ajaran Santa Teresa Lisieux yang dikatakan berapa bulan sebelum kematiannya adalah, saya merasa misi saya baru akan dimulai. Misi saya adalah untuk menjadikan Allah dicintai seperti saya mencintainya. Untuk mengajar jiwa-jiwa melalui jalan kecilku, yaitu jalan iman dan jalan penyerahan total. Dalam dunia modern ini, ketika semua orang merasa dirinya paling penting, lebih pintar, lebih bijaksana, dan lain-lainnya, saya akan sulit untuk menerapkan spiritualitas kerendahan hati seperti anak kecil. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus akan menjadi pemandu dalam studi bersama yang akan kita mulai pada hari ini. Mari kita berkancang pada sekolah jalan kecil menuju kekudusan yang diajarkan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Semoga dalam program belajar bersama secara online yang disiapkan oleh panitia tentang jalan kecil Santa Teresa Lisieux, kita mampu mengikuti jalan kecil yang diajarkan Santa ini dan dapat mengajarkan kepada sesama saudara. Sebagai selaku pemimpin OCD Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para pastor, suster, frater, bruder, dan saudara-saudari anggota keluarga besar Karmel. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan sukseskan studi bersama selama tahun 2024 ini. Semoga program belajar bersama ini memampukan kita sebagai keluarga besar Karmel di Indonesia untuk menyebarluaskan spiritualitas Karmel. Kita sendiri mendalami spiritualitas Karmel, maka kita juga dapat menyebarluaskan kekayaan spiritualitas Karmel ini. Maka sukses selalu untuk kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Pater Felix, Pater Luis, para imam, suster, frater, familia Karmelitana yang hadir pada bagian pertama dari sekolah kita ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, apa yang kita cita-citakan selama ini sudah mulai terwujud. Bahwa dulu seperti disampaikan oleh Pater Felix, pernah ada kerjasama yang baik di antara kita dan kita merasa sebagai satu keluarga. Kemudian ada waktu kemudian hal itu tidak bisa terwujud karena berbagai alasan termasuk COVID dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemudian ada peristiwa di mana Pater Buyung hadir bersama dengan konfrater OCD di Bejawa. Kemudian lahirlah inisiatif juga untuk memulai kembali studi bersama atau kemudian kegiatan bersama di antara familia Karmelitana, bukan hanya Okarm dan OCD, tetapi juga melibatkan semua kongregasi, tarekat, keluarga besar Karmel yang ada di Indonesia ini.
Maka kemudian menindaklanjuti itu, Pater Luis yang akan mempresentasikan bagian pertama sore ini, kemudian datang mengunjungi kami di Momere dan kami menyambutnya dengan sangat baik. Dan kemudian kami berbicara dari hati ke hati untuk apa yang bisa kita buat. Gitu. Tidak perlu idealisme terlalu jauh, tetapi kita melihat uh, studi bersama atau kemudian saling mengunjungi sebagai saudara atau dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita rancang. Gitu. Dan salah satunya kemudian dalam beberapa pertemuan, saya kira 2-3 kali saya juga pernah mengunjungi San Juan walaupun singkat ya. Dan kemudian karena kerja yang baik dari orang-orang muda, Pater Eki dan kawan-kawan, kemudian kita memulai studi kita pada malam hari ini. Itu. Sehingga memang partisipasi dan juga antusiasme dari kita semua itu adalah wujud dari bagaimana kemudian kita bertumbuh di dalam rasa kesatuan ini. Saya uh, berpikir inilah kesempatan juga kita kembali menjadi satu. Kita kembali karena memang sumber dan asal kita satu. Kemudian Santa Teresia yang kita dalami dalam beberapa hari ke depan, itu wujud yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menghayati jalan panggilan seorang Karmelit. Bukan hanya jalan kecil, tetapi juga saya kira yang sangat luar biasa dari seorang Teresia itu adalah kerelaan untuk berkorban. Itu. Kalau kita membaca riwayat hidupnya itu, berkorban itu, siap untuk menderita itu adalah bagian dari jalan Karmel yang dia tunjukkan di dalam hidupnya. Tapi kita akan mendalami semua ini tentu dengan orang-orang yang mengenal dengan baik dan mendalami seperti Pater Luis dan kawan-kawan tentang Santa Teresia ini. Dan seperti disampaikan Pater Felix, mari kita bersama-sama mendalami figur ini karena ini adalah rahmat yang kita terima di dalam Ordo Karmel, seorang saudari yang sangat besar, pujangga gereja, tetapi juga pelindung misi, dan seterusnya. Karena itu, selamat belajar. Semoga Santa Teresa memberkati jalan panggilan kita masing-masing dan juga menuntun semangat hidup kita, memberikan sukacita bahwa Karmel itu adalah rahmat yang Tuhan berikan untuk kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Pater Aloysius Jalong OCD, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore semuanya. Dan dalam kesempatan ini, saya dipercayakan oleh teman-teman sekalian, para pastor, pater, suster, bruder, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk sedikit membagi, ya, menseringkan tentang Teresa dari kanak-kanak Yesus. Yang pertama itu tentang mengapa harus Santa Teresa yang kita dalami atau yang kita jadikan tema umum dalam studi kita, studi bersama kita di tahun ini. Tentu ada latar belakangnya, ada alasan yang sangat mendasar. Yang pertama itu, kita tahu dari beberapa literatur penting tentang tokoh yang satu ini, dan sudah diumumkan oleh gereja, juga dalam ordo kita, dua ordo besar ini, bahwa tahun 2023 sampai dengan 2024 itu, 2025 itu adalah 3 tahun di mana kita merayakan secara khusus, mendalami secara khusus tentang Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Tahun 2023 yang lalu, kita merayakan 150 tahun kelahirannya. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu. Dan kita tahu kelahirannya itu pada tahun 2 Januari 1873.
Lalu juga pada tahun yang sama kita merayakan 100 tahun beatifikasinya yang terjadi pada tanggal 29 April 1923 silam. Lalu tahun 2025 nanti, tahun depan, kita akan merayakan 100 tahun pagelaran kudusnya sebagai orang kudus, sebagai santa. Kita tahu bahwa Santa Teresia ini dikanonisasikan pada tanggal 17 Mei 1925. Dan seperti yang sudah diungkapkan oleh Pater Felix tadi, bahwa pimpinan tertinggi kita, baik OKAM maupun OCD, ini sudah menyepakati ya, dan mewajibkan kita untuk berjalan bersama sambil merefleksikan tentang Santa Teresa untuk 3 tahun ini. Maka ini menjadi latar belakang, ini sedikit latar belakang, kenapa Santa Teresa yang kita pilih, kenapa tidak pilih yang lain. Yang berikut, konteks studi kita ya, seperti saya katakan tadi ya. Yang kedua itu tentang eh, dinamika kegiatan kita ke depan. Sebagaimana yang sudah di-share-kan oleh Pater Eki di grup keluarga besar kita, bahwa dalam tahun ini, 2024 ini, kita akan mendalami karya Teresa dari kanak-kanak Yesus ini untuk manuskrip A. Ya. Manuskrip A itu terdiri dari 8 tema. Dan kita semua sudah melihat itu, sudah dibagi. Maka diharapkan komunitas-komunitas yang dipercayakan untuk itu, ya, menyiapkan dengan baik dan membaginya kepada kita semua. Jadi itu eh, yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita mau masuk ke tema yang saya bawakan hari ini, yaitu tentang autobiografi Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Untuk autobiografi atau riwayat hidupnya ini, saya membaginya dalam 3, ya boleh dikatakan 3 fase kehidupan Santa Teresa itu sendiri. Yang pertama itu Teresa dalam keluarga Alencon. Teresa dalam keluarga Alencon. Dan yang kedua nanti Teresa dalam keluarga Karmel. Yang ketiga, Teresa dalam keluarga para kudus. Mari kita masuk ke tema yang pertama, Teresa dalam keluarga Alencon. Teresa lahir pada tanggal 2 Januari 1873 dengan nama kecilnya Maria Francois Teresa Martin. Dia lahir di Alencon, di Prancis. Ayahnya Louis Martin, yang berprofesi sebagai pengrajin jam. Sedangkan ibunya Maria Angeli Guerin, dia seorang ibu rumah tangga. Teresa adalah bungsu dari 9 bersaudara. Dan dari sejarah, dari tulisan-tulisannya, 4 saudaranya, ya, 2 perempuan dan 2 laki-laki, itu meninggal sebelum Teresa lahir. Sebelum Teresa lahir, mereka sudah meninggal. Pada tahun 1877, ibunya, Maria Angela Guerin tadi, meninggal akibat kanker. Dan tidak lama berselang,
pada tanggal 16 November 1877, keluarga Martin berpindah dari Alencon ke Lisieux, Prancis. Pada tanggal 3 Oktober 1881, Teresia memulai pendidikannya di sekolah dasar milik para suster Benediktin. Pada tanggal 8 Mei 1884, dia menerima sakramen komuni kudus untuk pertama kalinya. Pada tanggal 14 Juni 1884, Teresia menerima sakramen Krisma dari Uskup Hugonin, Uskup Keuskupan Bayeux. Pada Natal 1886, untuk pertama kalinya Teresia kecil, ya, si anak kecil itu mendapat pengalaman rohani yang sangat mendalam, yang dia sebut dan dia menyebut dalam tulisannya itu sebagai pengalaman pertobatan yang sempurna. Ya, tentu ini juga kenapa? Tentu bukan pertobatan dalam arti bahwa dia karena dia melakukan dosa besar, tapi itu bagian dari fase kehidupan rohani yang dialami oleh Teresia. Ya, seperti banyak orang kudus, ya. Santo Agustinus, Santo Paulus juga mengalami hal seperti itu. Pada tahun 1882, kakaknya Pauline masuk ke Karmel Lisieux. Jadi ini Pauline, kakak kandungnya. Pada tanggal 29 Mei 1887, Teresia secara pribadi membisikkan kepada ayahnya tentang niat kecilnya untuk masuk Karmel. Ya, kita tahu waktu itu dia masih berumur 13 tahun, ya. Pada tanggal 31 Oktober 1887, dia menyampaikan niatnya itu, anak kecil itu, kepada Uskup Bayeux, ya, tadi. Tetapi karena faktor usia yang masih sangat kecil, maka dia tidak diizinkan untuk masuk Karmel. Bagaimana anak kecil mau menjadi suster, anak kecil baru umur 13 tahun. Tanggal 4 November 1887, bersama ayahnya, ketika dia berziarah ke Roma, dia meminta izin khusus, ya, untuk masuk Karmel ini kepada Paus Leo yang ke-13. Ya, mungkin ini yang sangat istimewa dalam diri anak kecil ini, yang mungkin juga tidak kita temukan dalam diri para kudus yang lain, ya. Bagaimana seorang anak kecil nekat untuk pergi ke Roma dan bertemu Bapak Paus. Tapi ini bagian dari kerinduan, ya, kerinduan hatinya untuk masuk Karmel, dan tentu di balik itu semua untuk menjadi orang kudus. Selanjutnya, kita tahu juga dari beberapa sumber, Bapak Louis Martin dan Ibu Céline Guerin ini, mereka menikah pada tanggal 13 Juli 1858 dan dikaruniai 9 anak, 7 perempuan dan 2 laki-laki. Yang pertama itu, anak sulungnya itu nama Maria, yang lahir pada tanggal 22 Februari 1860 dan masuk Karmel, masuk ke biara Karmel tanggal 15 Oktober 1886 dengan nama biara atau nama religiusnya itu Suster Maria dari Hati Kudus Yesus. Dia wafat, kakak sulungnya ini wafat pada tanggal 19 Januari 1840. Yang kedua, nama Pauline, dia lahir 7 September 1861 dan masuk Karmel pada 2 Oktober 1882 dengan nama Suster Agnes dari Yesus. Meninggal pada tanggal 28 Juli 1951.
Yang ketiga itu Leonie. Dia lahir pada 3 Juni 1863 dan masuk biara visitasi. Dia satu-satunya kakak Teresia yang masuk biara lain, ya. Sedangkan tiganya itu mereka masuk Karmel. Jadi masuk biara visitasi dan mengambil nama religius Suster Francisca Teresa. Meninggal pada 16 Juni 1941. Yang keempat itu Helen. Dia lahir 13 Oktober 1864 dan meninggal di usia 6 tahun, tepatnya 22 Februari 1870. Yang berikut, Joseph Louis, lahir 20, itu kakak kelimanya itu, lahir pada tanggal 20 September 1866 dan meninggal 14 Februari 1867. Anak keenam, Joseph Jean Baptista, lahir pada tanggal 19 Desember 1867 dan meninggal 24 Agustus 1864. Yang ketujuh, Celine. Celine lahir pada tanggal 28 April 1869. Dia masuk Karmel, lagi-lagi masuk Karmel. Kakaknya dia masuk Karmel pada tanggal 14 September 1894 dengan nama Suster Genoveva dari Wajah Kudus dan meninggal pada 25 Januari 1959. Yang kedelapan, Melanie, lahir 16 Agustus 1970 dan pada tahun yang sama juga dia meninggal. Yang ke-9, Teresa, hari 1873, masuk Karmel 9 April 1888 dengan nama religius Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus dan dari Wajah Kudus OCD. Dia meninggal 30 September 1897. Berikutnya. Jadi yang baru saja saya jelaskan tadi itu Teresa dalam keluarga biologisnya, dalam keluarga jasmaninya, keluarga Louis Martin. Sekarang dalam yang kedua, Teresa dalam keluarga Karmel. Pada tanggal 9 April 1888, di usia 15 tahun, dia resmi bergabung dalam biara Karmel kontemplatif Lisieux. Telah mendapat restu dari Paus Leo yang ke-13 melalui Uskup Bayeux Monsignor Hugonin. Pada tanggal 10 Januari 1889, dia menerima busana Karmel untuk pertama kalinya. Pada tanggal 8 September 1890, profesi pertamanya, dia menerima kerudung sebagai suster Karmel. Setelah menerima busana Karmel, Teresa dipercayakan sebagai asisten pembimbing novis. Pada tanggal 29 Juli 1894, ayahnya meninggal akibat stroke dan serangan jantung. Ya, lagi-lagi 2 orang tuanya meninggal ya. Tadi Celine, ayah, mamanya, dan sekarang ibunya. Pada tanggal 8 Juni 1894, Teresa mengikrarkan kaul kekal, tepatnya pada Hari Raya Tritunggal Yang Maha Kudus. Pada April 1895, setelah malam Kamis Putih, untuk pertama kalinya Teresa merasakan sesuatu yang tidak normal terjadi dalam dirinya. Ternyata bakteri tuberkulosis mulai menggerogotinya. TBC. Dia mengidap penyakit TBC. 30 September 1897, di usia yang ke-24 tahun, Teresa menghembuskan nafasnya yang terakhir di biara Karmel OCD Lisieux. Pada 4 Oktober 1897, ya, 4 hari setelah meninggalnya, dia dimakamkan di pemakaman biara Karmel Lisieux. Setelah kematiannya, biara Karmel Lisieux seperti memiliki daya tarik yang luar biasa bagi umat, baik di sekitar Lisieux maupun di seluruh Prancis. Maka dalam catatan itu, setelah 2 bulan kematian Teresa,
itu ada kurang lebih 1.500 surat ya, yang datang dari mana-mana, dari seluruh Prancis. Ya, inilah mujizat pertama, ya, mujizat pertama dari Santa Teresa. Ini surat-surat itu merupakan testimoni, pengakuan dari umat akan hal-hal luar biasa yang mereka alami, entah itu penyembuhan maupun hal-hal yang lain, yang luar biasa yang lain. Banyak orang datang untuk berdoa di makam Teresa. Bersama dengan itu, tulisan kisah satu jiwa ya mulai dipublikasikan secara luas dan ribuan kopi disebarkan di seluruh Perancis. Jadi tidak lama setelah meninggalnya Santa Teresa. Sekarang ya tadi sudah saya singgung soal keluarga Teresa dalam keluarga para kudus ya. Jadi keluarga para kudus ini dimulai setelah tahun kematiannya. Dengan begitu banyak mujizat yang terjadi, yang dialami oleh umat, yang dialami oleh orang-orang di Perancis, maka itu sebagai peratanda bahwa Teresa adalah seorang kudus. Dan pada tanggal 10 Desember 1910, Keuskupan Bayeux, Lisieux, menerima surat dari Roma untuk memulai penyelidikan terhadap tulisan Santa Teresa. Artinya Roma sudah menentukan sikap dan memberikan satu rekomendasi kepada Keuskupan Bayeux untuk memulai penelitian, penyelidikan terhadap tulisan-tulisan, khususnya kisah satu jiwa yang menjadi buah karya besar Santa Teresa. Pada tanggal 12 Agustus 1910, sesi pertama penyelidikan dimulai tulisannya, tetapi penyelidikan tentang kekudusannya. Pada tanggal 6 September 1910, jenazah Teresa dipindahkan dari pemakaman umum dan dipindahkan ke pemakaman biara di dekat Kapela Biara, dimakamkan di dekat Kapela Biara Lisieux. Pada 17 Maret 1915, tim dari Keuskupan Bayeux memulai proses apostolik untuk meneliti kekudusan Teresa. Jadi ini secara resmi tulis Paus yang ke-10 dan sekaligus Paus Pius yang ke-10 menandatangani dokumen pengesahan terhadap tulisan Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus yang dibawa oleh tim dari Keuskupan Bayeux ke Roma. Pada tanggal 14 Agustus 1921, sebelumnya ketika Paus memeriksa tulisannya, dia mengatakan sesuatu yang luar biasa ya kepada salah satu imam yang hadir pada masa itu, pada waktu itu. Dia mengatakan, saya yakin bahwa Teresa akan menjadi orang kudus besar di zaman modern. Jadi tanda-tanda kekudusan sudah ada. Pada tanggal 14 Agustus 1921, Paus Benediktus yang ke-15 memberi gelar kepada Teresa sebagai hamba Allah. Jadi gelar hamba Allah diberikan. 29 April 1923, Paus Pius yang ke-11 memberikan gelar beata kepada Teresa. Paus Pius yang ke-11 sekaligus menjadikan Teresa sebagai bintang di masa pontifikalnya. Bintang pontifikalnya. 17 Mei 1925, Paus Pius yang ke-11 di hadapan 500.000 peziarah yang datang dari seluruh dunia di lapangan Basilika Santo Petrus mengumumkan Teresa dari Kanak-kanak Yesus sebagai santa. Jadi 17 Mei 1925. Desember 1925, Paus Pius yang ke-11
mengumumkan Santa Teresa sebagai pelindung karya misi bersama Santo Franciscus Xaverius. 3 Mei 1944, Paus Pius yang ke-12 mengangkat Teresa sebagai pelindung negara Prancis bersama dengan Santa Joan d'Arc. Ya, satu kisah kecil. Pernah suatu ketika dia masih novis, dia pernah membuat satu drama bersama teman-temannya, dan Teresa sendiri berperan sebagai Joan d'Arc. Dan ternyata pada tahun ini, 1944, Paus malah mengangkat dia ya, sebagai pelindung Perancis bersama Santo Joan d'Arc. 1 Oktober 1997, ya, Santa Teresa diberi gelar sebagai pujangga gereja oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Selanjutnya, ya, jadi saudara-saudari, itu merupakan ya rangkuman dari autobiografi atau riwayat hidup dari Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus yang saya bagi tadi dalam 3 fase kehidupannya. Ya. Keluarga Teresa dalam keluarga Alencon, keluarga Teresa dalam keluarga Karmel, dan Teresa dalam keluarga para kudus. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini selanjutnya saya juga mau menjelaskan sedikit soal karya-karya dari Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Karya yang paling monumental yang ditulisnya sendiri dengan tangannya sendiri itu kisah satu jiwa, Historia de un alma, ya. Kisah satu jiwa. Ya. Jadi bukunya yang ada di tangan saya ini memang edisi dalam bahasa Inggris, edisi bahasa Inggris, tetapi juga memang diterjemahkan oleh Pater John Clark OCD dari bahasa asli, dari buku asli, dari Historia de un alma ini. Jadi ini menjadi bibliografi sumber primer ya dari saya dan juga teman-teman sekalian ketika menulis atau mendalami karya Santa Teresa, khususnya karya kisah satu jiwanya ini. Buku ini merangkum 3 tulisan yang dibuat pada saat yang berbeda-beda. Apa yang terangkum dalam ketiga buku ini adalah kisah tentang hidup dan pengalaman iman yang ia miliki. Jadi dalam kisah satu jiwa ini. Dinamakan manuskrip yang di bagian dibagi dalam 3 bagian. Manuskrip A itu ada 8 bagian, lalu juga, dan itu ditulis, dialamatkan ke suster, ke kakaknya, Muder Agnes dari Yesus. Sedangkan manuskrip B itu dialamatkan ke Muder Maria dari Hati Kudus Yesus, ya, kakak sulungnya. Sedangkan Muder Agnes ini itu kakak nomor 2-nya. Yang ketiga, manuskrip C itu ditujukan kepada salah satu saudarinya, Muder Maria Gonzaga. Ketiganya disebut sebagai kisah satu jiwa. Ya, artinya Histori de un alma tadi itu dibagi dalam 3 manuskrip. Manuskrip A, manuskrip B, manuskrip C. Dan teman-teman yang lain nanti akan mendalami itu. Pembagian ini sudah dibuat sejak awal penerbitan edisi kritis yang dicetak dalam bahasa Prancis pada tahun 1958. Dan Pater John Clark OCD ini, yang menulis buku ini, menerjemahkan ini, dia mengambil dari penerbitan edisi kritis ya, yang dicetak dalam bahasa Prancis. Jadi Pater ini mengambil dari sumber asli karya Santa Teresa. Yang berikut,
Selain kisah satu jiwa tadi, juga ada surat-surat, ya, surat-surat yang berisikan tentang bagaimana pengalaman rohaninya. Dia tulis dalam bentuk surat. Ya. Dalam edisi terakhir, kumpulan lengkap karyanya yang diterbitkan oleh Monte Carmelo Borgios di Spanyol, terdapat 266 surat. Ya, dari jumlah itu, sebanyak 227 surat tersimpan dalam tulisan tangan asli Santa Teresa. Surat pertama adalah pada tanggal yang ditulis pada tanggal 4 April 1877, ketika dia baru berusia 4 tahun. Ya, berarti masih di keluarga Alencon tadi, dalam Teresa dalam keluarga Alencon tadi. Dan surat terakhir, ya, dari 227 surat tadi itu, surat terakhir itu tertulis pada tanggal 25 Agustus 1897, sebulan sebelum ia wafat. Jadi 227 surat. Ya. Dia tulis dalam kurun waktu yang beberapa, ya kurang lebih 12 tahun. Ya 10 tahun, bukan 12 tahun. Karena dia tulis pertama pada usia 4 tahun. Jadi anak kecil usia 4 tahun sudah bisa menulis surat. Jadi lagi-lagi ini tanda kekudusan. Saya tidak tahu kita-kita yang ada di sini ini, apakah kita pernah melakukan hal seperti itu. Kalau pernah, ya itu siap jadi orang kudus sudah nanti. Baik, sebagian besar surat-suratnya itu tidak bisa ditemukan atau hilang. Ya, kita tahu zaman dulu mungkin tidak punya tempat arsip yang baik. Ya. Di antaranya ada sekitar 50 surat yang ditujukan kepada Pater Picon. Ya. Dan ini semua hilang. Jadi tidak tahu, hilang. Entah kenapa, kita juga tidak tahu persis. Yang pasti dia hilang. Oh, puisi ya. Selain surat-surat tadi, ada puisi. Puisi, Santa Teresa menulis banyak puisi. Mestinya memang puisinya itu tidak terkenal seperti puisi-puisi Yohanes dari Salib ya, atau puisi-puisi dari Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa Avila. Struktur dan isi pesan utamanya bertujuan untuk mentransmisi pengalamannya dan pesan kepada para pembacanya. Jadi dia mau mengungkapkan pengalaman rohaninya itu dan memberi pesan kepada setiap orang yang membaca puisinya. Sejak muda ia lebih terbiasa menulis, namun lebih dominan adalah menulis prosa. Di puisi kurang lebih banyak prosa. Ia tidak pernah terlatih atau melatih menulis puisi. Puisi ini pun ditulis dalam 5 tahun terakhir di akhir hidupnya, 5 tahun sebelum dia meninggal. Dia sering menulis puisi. Selain puisi, ada drama. Ya. Drama atau teater. Ya. Dia sering, ya, seperti saya katakan tadi, dia pernah memerankan Santa Teresa dari Yesus dalam dramanya itu. Dia pernah memerankan Bunda Maria, dia pernah memerankan Juan de Arcs, tokoh-tokoh kudus, orang-orang kudus ya. Dan tentu ini bagian dari, ya sekali lagi, tanda-tanda kekudusan. Terdapat 8 judul tulisan Teresa, merupakan kumpulan teater atau drama singkat yang ditulis dengan tujuan rekreasi anggota komunitas ya. Artinya hanya untuk mengisi saat-saat rekreasi dan menulis drama itu. Misalkan Yesus di Betania, pengemis kecil di hari Natal. Dua naskah ini ditulis dalam bentuk prosa, sedangkan yang lainnya dalam gaya gabungan antara teks-teks teatrikal dan prosa. Jadi para pastor, para suster, yang terakhir itu adalah doa-doa. Ya, doa-doa. Tadi ada puisi, ada teater, ada drama. Sekarang ada doa. Ya. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus juga menulis banyak tentang doa. Ya. Ada banyak rumusan doa yang dia tulis. Kebanyakan terdapat dalam buku
A, B, dan C ya, hanya manuskrip itu. Dalam buku B kita menemukan banyak rumusan soal doa, doa permohonan, dan dialog dengan Yesus. Ya, banyak sekali ya doanya itu. Tuhan Yesus, jadikanlah saya seperti bola kecil yang engkau tendang kemana saja. Jadi itu doanya yang dalam bentuk dialog dengan Tuhan Yesus. Sedangkan dalam buku C ada beberapa rumusan doa yang indah, yang menggetarkan nurani spiritual, ya, doa-doa indah. Misalkan ia merumuskan doa yang berkaitan dengan Yesus sesudah perjamuan terakhir. Doa-doa ini sebagian besar adalah untuk dipakai sendiri. Beberapa untuk orang lain, terlebih para imam dan misionaris. Dalam edisi terbitan Spanyol, kita bisa temukan ada 16 doa yang dirumuskan Teresita atau Teresa dari kanak-kanak Yesus. Sedangkan edisi kritis terbitan Prancis terdapat 21 rumusan doa. Jadi ini kurang lebih ya, yang keenam, percakapan terakhir. Maaf. Percakapan terakhir sebenarnya bukan hasil tulisan tangannya sendiri. Sehingga tidak heran ada sebagian orang atau teolog yang menolak tulisan ini sebagai hasil karya Teresa. Ya, kita tidak tahu apakah memang seperti tulisan-tulisan lain hanya untuk memberi kewibawaan, ya, memberi kewibawaan otoritas khusus, maka seolah-olah itu tulisan Teresa. Ternyata dalam penyelidikan para teolog, sepertinya bukan karya Teresa. Ya, kita tidak tahu. Alasannya adalah bahwa tulisan ini ada hasil rekaman percakapan Teresa di saat-saat terakhir hidupnya. Jadi itu mungkin yang meragukan bahwa itu karya orisinil dari Teresa. Meski banyak alasan yang demikian, tidak sedikit yang menerima dengan yakin atas apa yang dituliskan sebagai sungguh-sungguh buah pikiran dan pengalaman Teresa sendiri. Apalagi ketika dihubungkan dengan tulisannya yang lain. Ya, ada kemiripan-kemiripan memang. Ya, ada hal-hal praktis yang di dalam tulisannya itu yang memiliki kemiripan. Dan itulah yang membuat orang mengatakan, ya, ini bahwa para teolog mengatakan ini bukan karya Teresa, tapi ada sebagian orang yang meyakini bahwa ini karya Teresa. Artinya ada kesesuaian dan sinkronisasi yang sungguh memperlihatkan gaya bahasa dan isi ajaran Santa Teresa. Ya, saya pikir ini beberapa hal para saudara-saudari sekalian. Dari tadi ada pandangan tentang autobiografi, lalu tentang karya-karya Teresa. Saya pikir itu yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian, pada saudara-saudari, berhubungan dengan riwayat hidup Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini. Baik, Pater, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Pater Luis Pater Aloysius Jalang yang telah memberikan seminar pada sore hari ini. Selamat malam untuk kita semua, para saudara-saudariku dalam keluarga Karmel. Selamat malam, Pater. Pater. Selamat malam, Pater. Para Okam, para Mucire, para suster. Selamat malam dan salam jumpa kembali. Yang pertama, ya terima kasih kita bisa bersua di ruang ini untuk bersama-sama mendalami belajar dari kekayaan rohani, belajar dari kepribadian Santa Teresa Lisieux, Santa Teresa kanak-kanak Yesus, atau yang sering disebut bunga kecil itu, bunga mungil. Terima kasih untuk inisiatif yang baik dari Pater Komisaris berdua, Pater Berto dan Pater Felix, dan juga Pak Dewan, untuk hal yang bagus dan indah ini, ya, berkenan dengan pesta-pesta yang luar biasa, momen-momen penting dalam hidup Santa Teresa bagi kita dan juga bagi gereja. Baik,
Terima kasih untuk Pater Luis untuk presentasinya sore hari ini. Ya, sudah bicara tentang sejarah Santa Teresa dari rumah, dari Alençon, Lisieux, kemudian di Carmel Lisieux sampai masuk surga sampai sekarang. Saya mengajak kita untuk pada kesempatan ini kita lihat apa yang menjadi panduan kita. Panduan kita selama 8 pertemuan ini, selama 8 pertemuan dan hari ini mulai dengan pertemuan pembuka. Pater Luis tadi sudah mengajak kita, ya kita bersama-sama untuk mengetahui, mengenal dan ya perlahan-lahan mencintai Santa Teresa. Dan ya saya mengajak kita untuk lihat di slide, maaf bukan slide tapi materi yang dikirimkan dari Roma yang sudah dibagikan oleh Pater Eke tentang general introduction, pengantar umum untuk studi kita, yaitu tahun ini kita akan bersama-sama mendalami manuskrip A, yang karya Santa Teresa itu. Dan Pater Luis sudah singgung tadi. Baik, buku Aku Percayakan Cinta Kasih Allah, buku Kisah Satu Jiwa yang diterjemahkan di Indonesia yang kita pegang sekarang itu, ada judulnya itu Aku Percayakan Cinta Kasih Allah, terdiri dari 11 bab. 11 bab. Bab 1 sampai 8 itu manuskrip A, bab 9 itu manuskrip B, bab 10 dan 11 itu manuskrip C. Itu kita sudah punya itu. Nah, kemudian tadi Pater Luis tunjukkan buku itu, buku yang ditulis oleh Pater John Clark itu diterjemahkan Pater John Clark, dan buku itu dan buku yang sama itu, buku Kisah Satu Jiwa itu sudah diterjemahkan oleh para suster Jakarta, dan buku bahkan edisi studi. Saya punya buku ini, edisi studi. Tidak terangkat. Buku edisi studi. Ini suster-suster Jakarta sudah terjemahkan dan sangat bagus, menjadi bahan untuk kita. Mengikuti apa yang ya menjadi pengantar umum, saya mengajak kita untuk perlahan-lahan mulai mengenal, masuk dengan manuskrip A. Manuskrip A. Manuskrip A itu sebetulnya lahir itu ya dari percakapan, perjumpaan, ngobrol 3 saudara, yaitu Maria, Pauline, dan Tres. Maria, Pauline, dan Tres. Mereka ngobrol dan Teresa mengisahkan pengalaman masa kecilnya di rumah. Ini terjadi ketika mereka di biara. Si sulung Maria merasa tertarik. Ini luar biasa. Alangkah baiknya kalau ini ditulis. Yang dikisahkan oleh Teresa itu ditulis. Kemudian Maria itu menyampaikan keinginannya kepada Pauline yang adalah muda waktu itu, supaya meminta Teresa untuk menulisnya itu. Pengalaman masa kecil Teresa dan lain-lain. Dan itu terjadi dalam percakapan itu. Pauline sebagai muder Agnes waktu itu, dia meminta Teresa untuk menulisnya. Dan Teresa dengan taat menulis itu. Itu sangat menarik. Ya, Teresa katakan di dalam karyanya itu, setelah dia menulis, ya walaupun diminta supaya menulis kisah hidupnya, pengalaman masa kecilnya di manuskrip A, tetapi yang Teresa tulis bukan tentang kisah hidupnya, tetapi tentang karya Allah, kerahiman Allah yang terjadi di dalam hidup Teresa.
ini yang penting menjadi pegangan bagi kita bahwa kisah satu jiwa itu, khususnya manuskrip A, itu bukan semata-mata kisah tentang Teresa, tetapi kisah tentang karya Allah dalam diri Teresa. Dikatakan begini, dengan sangat gembira aku datang untuk menyanyikan kerahiman Tuhan bersama Anda, muda terkasih. Artinya apa? Teresa menyanyikan kasih dan kerahiman Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Teresa menulis manuskrip A itu selama waktu luangnya. Itu luar biasa. Hebat sekali Santa Teresa itu. Dan dia menulis ketika dia berusia 22 tahun. 22 tahun. Itu sangat istimewa. Kemudian di materi yang sudah dibagikan kepada kita, bagian terakhir dikatakan begini. Manuskrip A adalah Teresa's long thanksgiving for her childhood and youth in the family and at Carmel. She completed, she was entering her full spiritual maturity. Manuskrip A adalah ucapan syukur Santa Teresa untuk masa kecilnya dan juga masa mudanya, serta dalam keluarga Carmel. Ini luar biasa. Pertama dia menyanyikan kasih dan kerahiman Allah di dalam hidupnya, dalam pergumulannya. Kemudian dia juga mengisahkan di situ sebagai karya Allah. Bagaimana Allah berkarya di dalam hidupnya, membantu dia untuk bertumbuh di dalam hidupnya, hidup rohaninya. Saya pikir ini yang bisa saya tambahkan dari pengantar umum studi kita selama 8 pertemuan ini, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Patrick, yang juga hasil dari kerjasama Provinsi Prancis dan juga General OCD menjadi bahan untuk kita dalami. Yang mesti kita ingat, kasih dan kerahiman Tuhan yang dikisahkan bukan semata-mata pengalaman masa kecil Teresa sampai dia masuk biara, tetapi pengalaman penyertaan kasih dan kebaikan Allah yang Teresa tulis, yang Teresa kisahkan di dalam kisah satu jiwa itu, dan menjadi modal, menjadi kekuatan, warisan bagi kita untuk kita pelajari, untuk membangun hidup kita sebagai Karmel dan juga sebagai warga gereja. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi apa yang sudah dikatakan oleh Pater Louis, pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama dari para frater San Juan Kupang. Tadi Pater Louis telah menjelaskan kepada kita bahwa Santa Teresa pada tahun 1881 itu dia masuk sekolah dan dibimbing oleh para Benediktin. Pertanyaan saya ialah, kenapa Santa Teresa dari Kanak Yesus itu tidak termotivasi untuk masuk biara Benediktin, tapi malah termotivasi untuk masuk biara Karmel? Apa yang memotivasi Santa Teresa Kanak Yesus untuk masuk biara Karmel? Sekian, terima kasih. Itu selalu dihubungkan dengan mawar. Saya pernah dengar ceritanya Romo-Romo Karmel di India, itu perayaan 1 Oktober dirayakan, lalu itu diterbangkan ribuan mawar dengan helikopter, lalu sengaja dijatuhkan di semua di kota. Itu jadi gema dari cerita tentang Teresia dengan mawar itu begitu kuat. Juga ketika saya pernah sekali mengunjungi biaranya, dan saya lihat di halaman biara itu penuh dengan mawar dan wangi sekali. Mungkin yang saya mau tanya ke Pater Louis, mungkin yang lebih mendalami tentang Santa Teresia ini, kira-kira di usia berapa Santa Teresia ini mulai punya kedekatan dengan mawar, lalu sampai mengambil simbol-simbol itu jadi simbol spiritual? Itu saja, terima kasih. Terus pertanyaan ketiga itu sudah ada di kolom chat ya.
Sejauh mana tulisan Santa Teresia telah memberi pengaruh dan berkontribusi buat gereja Katolik atau kepada dunia sehingga menerima penghargaan dari UNESCO? Itu 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama dari Frater tadi, kenapa dalam sejarah tadi, ya kurang lebih 2 tahun, dia pernah menjalankan studi atau sekolah di sekolah Benediktin. Dan kenapa dia tidak tertarik dengan Benediktin untuk masuk suster Benediktin begitu? Kita tahu dari sejarahnya itu, ketika mamanya ya Selin Gurin meninggal, itu Teresia mengalami satu pengalaman krisis ya, krisis dalam hidupnya, kehilangan seorang mama. Tentu ya sangat manusiawi sekali ya, sangat human. Ketika mamanya yang begitu dia cintai, dia sebagai anak bungsu harus kehilangan mama dalam usia yang masih kecil. Dalam situasi seperti itu, dia melihat figur mamanya itu dalam diri satu kakaknya yang nama Pauline. Ya. Pauline itu. Dan Pauline ini dalam beberapa tulisannya, Teresia dalam beberapa tulisannya sering menyapa Pauline sebagai mama kedua. Mama kedua. Ya. Dan Pauline, kita tahu, tadi dia masuk Karmel. Ya. Masuk Karmel pada tahun 1882. Tentu ketika Pauline yang adalah mama keduanya masuk Karmel, ya bagi Teresa lagi-lagi dia merasa kehilangan. Walaupun bentuk kehilangan itu tentu berbeda ya, kehilangan mamanya Selin Guerin dan juga kehilangan Pauline itu tentu 2 kehilangan yang berbeda, kehilangan karena masuk biara Pauline dan mamanya kehilangan karena dia meninggal. Ini satu pengalaman kenapa dia mau masuk Karmel. Karena mamanya sudah lebih dulu masuk Karmel, ya, mama keduanya itu, Pauline. Ya, jadi runut kisahnya seperti itu ya, bahwa dia menjadikan Pauline, ya, salah satu kakaknya, kakak nomor 2-nya itu, menjadi ibunya yang kedua. Ya, maka ketika Pauline masuk Karmel, Teresia pun ya memiliki niat, kerinduan untuk hidup bersama-sama Pauline di dalam Karmel. Akhirnya dia masuk Karmel. Ya memang kita tahu bahwa salah satu sapaan ya, sapaan manis bagi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini adalah bunga mungil. Bunga mungil ya. Dalam banyak tulisan ya, alegori yang dia gunakan itu selalu menggunakan bunga. Dan bunga itu adalah bunga mawar. Ya. Bunga mawar ya. Dia pernah mengatakan bahwa saya adalah kuntum mawar yang saya persembahkan. Haruman kewangiannya itu saya persembahkan kepada Allah. Maka ya dengan demikian mungkin ya artinya Teresia sendiri menjadikan bunga mawar itu sebagai media, ya, sebagai satu alat bantu ya untuk ya menjadikan dirinya itu seperti mawar sehingga bisa menyenangkan Tuhan. Ya, mawar itu adalah indah, harum dan lain-lain ya, warnanya juga menarik. Dan mawar itu dia persembahkan kepada Tuhan. Maka sekali lagi dalam beberapa percakapannya, doa-doanya dengan Yesus, dia selalu mengatakan, saya adalah mawar yang saya persembahkan kepada Tuhan. Ya, itu mungkin sedikit. Ya, saya yakin ada beberapa teman yang bisa menambah. Lalu yang ketiga dari Pak Stanley,
ya sejauh mana pengaruh Santa Teresia ya untuk di luar gereja, maka beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu, UNESCO, ya, Badan PBB untuk apa namanya karya budaya ya, untuk budaya ya, itu menentukan Lisieux itu, Katedral Lisieux itu sebagai apa, sebagai bangunan yang dilindungi oleh PBB, dan juga Teresia menjadi tokoh UNESCO ya. Tentu saya memang tidak dalam bacaan-bacaan baik dalam buku ini maupun dalam beberapa buku yang saya baca, saya belum terlalu kan umpamanya katakan saja ada orang-orang yang non Katolik ya, non Kristen memiliki pengalaman khusus terhadap karya tulis atau pengalaman Teresia ini, saya belum temukan. Tapi bahwa ketika gereja sejagat ya mengakui Teresia ini, tulisan-tulisannya, ketokohan dan segala sebagainya itu yang menggugah ya, menggugah dunia, menggugah gereja, menggugah peradaban, maka ya itulah menjadi alasan UNESCO menjadikan Teresia sebagai salah satu tokohnya, dan Katedral Lisieux itu sebagai bangunan ya, yang dilindungi khusus, dilindungi, dijadikan satu aset dari UNESCO itu sendiri. Jadi dari saya seperti itu, mungkin ada teman-teman, para suster, para pastor, frater, yang mungkin pernah membaca literatur lain yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya pikir dari saya seperti itu, Suster Elis. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Pater, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam, Sister. Kami dari komunitas Pustulan CM dan kami ingin bertanya. Pertanyaan kami adalah, kenapa orang-orang dulu cepat menjadi orang kudus walaupun mereka masih kecil? Contohnya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dan faktor apa yang mempengaruhinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Suster Elis. Saya ingin menanyakan tentang kira-kira isi surat dari Santa Teresa ini ketika pada usia 4 tahun. Saya ingin tentang apa, kira-kira bunyi tulisannya bagaimana, supaya tahu gambaran situasi batinnya saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau saya tidak salah mendengar, Santa Teresa Lisieux ini cocok untuk situasi zaman modern. Tapi memang zaman modern ini tiap orang selalu menghadapi atau ada dalam situasi modern ya. Kalau misalnya cocok dengan sekarang tuh kira-kira dalam hal apa, dalam kemodernan yang masih berpengaruh kuat saat ini, entah di budaya atau sikap-sikap yang sekarang saat ini mengalami perubahan nilai. Itu Suster Elis yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Tertulis, tadi sempat di slide mengenai pengalaman rohani dari Santa Teresa Lisieux pada Natal tahun 1886. Di situ menyebutkan bahwa pada malam Natal itu Santa Teresa mendapatkan pengalaman pertobatan yang sempurna. Tadi saya coba mencari manuskripnya, ternyata ada yang online dalam bahasa Inggris. Meski dalam manuskrip, kalau tidak salah di chapter ke-5 tentang vokasionalnya, itu memang tulisannya itu tidak menyebutkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengalaman pertobatannya. Sebagai yang awam baru belajar, itu bagi saya agak tidak cukup mengerti. Kemudian di situ disebutkan bahwa ada perubahan yang signifikan dari pengalaman rohani itu, bahwa sesudah itu Santa Teresa benar-benar berubah dari pribadi yang sangat sensitif, mudah menangis, kemudian berubah sama sekali. Hanya disebutkan bahwa Bayi Yesus memberikan senjata pada tangan Santa Teresa.
Mungkin Pater Luis bisa memberikan penjelasan atau ada terjemahan ataupun apa namanya eh, penjelasan lebih lanjut mengenai tulisan yang menyebutkan mengenai pengalaman rohani pada malam Natal di tahun 1886. Terima kasih, Pater Suster. Terima kasih, Sister CM Postulan, Bapak Suryo, Ibu Paulin. Memang pertanyaan-pertanyaan lebih khususnya dua pertanyaan terakhir tadi, Ibu Paulin soal malam Natal. Saya mungkin untuk dua pertanyaan ini karena itu akan dibahas ya dalam pertemuan kita selanjutnya yang ketiga nanti soal anugerah Natal ya. Nanti Suster Christine mungkin akan mendalami itu, Ibu Paulin ya secara khusus karena itu tema khusus pengalaman malam Natal. Nanti pengalamannya bagaimana, lalu hasil sampai dia mengalami pertobatan itu. Artinya saya memang muncul dalam penjelasan saya tadi, tapi ya saya hanya mau menyebutkan, mau mengungkapkan soal pengalaman-pengalaman khusus yang dialami oleh Teresia. Dan tema ini akan dibahas pada pertemuan ketiga kita nanti. Suster Christine Hakam ya akan membahas itu. Sehingga saya pikir kurang bagus juga kalau saya mendahului apa yang akan menjadi pembahasan kita di saat-saat yang akan datang. Demikian pun dari Bapak Suryo tadi soal apa namanya dampak dari apa ya bisa itu saya bisa mungkin menjawabnya bagaimana dampak karena Teresia itu seperti pengakuan dari Paus Leo yang ke-13 tadi bahwa dia menjadi orang kudus yang besar di zaman modern ya. Dan kita tahu apa yang dibuat oleh Teresia ya itu memang menggugah dunia. Bayangkan dalam 4 tahun kalau saya membaca itu ada ribuan, ya ratusan ribu surat yang masuk ya, ke Biara Lisieux dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Itu menunjukkan betapa dunia itu, dan saya yakin juga surat-surat itu mungkin bukan hanya dari orang Katolik saja. Ya. Mungkin dari orang ateis juga ada, atau orang-orang non-Katolik juga ada ribuan surat itu. Ya. Salah satu atau duanya atau berapanya. Ya. Maka itu sebagai bentuk betapa Teresia ini begitu menggugah dunia ya di zaman modern. Lalu yang berikut soal Suster CM tadi, kenapa masih kecil sudah jadi ini? Sudah memang tidak semua anak kecil ya pada masa Teresia itu jadi orang kudus. Paling beberapa, dan salah satunya itu Teresia ya. Ya tentu ini terjadi karena dia memiliki atau mendapat anugerah khusus ya dari Tuhan. Bayangkan saja Suster, anak usia 4 tahun ya, menyadari, bahkan dia bilang saya akan menjadi santa. Bukan hanya santa, tapi santa yang besar, orang kudus besar. Ya, jadi itu sebenarnya bukan kata-kata apa ya, kata-kata kosong dalam arti kata-kata yang spontanitas belaka ya. Tapi itu sebenarnya bagian dari benih kekudusan itu sendiri. Ya tentu tidak terlepas dari keluarga ya, pendidikan dalam keluarga. Kita tahu Louis Martin dan Celine Guerin itu keluarga Katolik yang sangat taat, ya. Sangat militan ya. Maka sudah jelas ya, buah dari perkawinan mereka. Bahkan mereka berdua juga kita tahu mereka menjadi orang kudus. Maka yang mungkin pesannya bagi keluarga-keluarga juga ya, bahwa orang kudus itu ya tidak mustahil terjadi kepada siapa saja di dalam keluarga mana saja. Ya.
Misalkan memang seperti Louis Martin dan Celine Guerin itu. Hanya Teresia pada masa itu ya dia masih kecil umur 4 tahun, tapi dia sudah berjanji kepada dirinya dan kepada Tuhan juga. Ya. Dan buku-buku yang dia baca itu buku-buku seputar kisah-kisah orang kudus. Nah, itulah mungkin yang malah menjadi inspirasi bagi dia anak kecil itu untuk menjadi kudus ya dan akhirnya gereja. Dan sekali lagi bahwa itu adalah karunia khusus untuk Santa Teresia. Oke, itu pertanyaan dari Pak Stanley. Kontribusi yang diberikan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus kepada dunia itu. Pertama karena beliau mempromosikan nilai-nilai kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kedamaian dan cinta. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itulah yang dipromosikan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, hingga UNESCO memberikan penghargaan khusus kepada beliau. Karena nilai-nilai kemanusiaan itu tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu saja, tetapi ditujukan kepada dunia, pada manusia umumnya yang menghuni dunia ini untuk bergerak bersama menciptakan dunia yang penuh dengan damai, cinta kasih, dan persaudaraan. Itu ada nilai-nilai edukasi yang ditawarkan oleh Santa Teresa dan juga nilai-nilai budaya. Meskipun beliau seorang suster kontemplatif, tapi dari dalam biara dia mewartakan nilai-nilai Injili, nilai-nilai kemanusiaan kepada dunia. Teresa cocok untuk zaman modern. Dan memang itu sangat cocok ya. Teresa itu dengan ajaran-ajarannya yang luar biasa dalam kesederhanaannya. Kemudian dia menampilkan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Dia katakan kita melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Itu ajaran-ajaran kekayaan rohani, spiritualitas yang ditawarkan oleh Santa Teresa. Dan itu aktual sampai saat ini, dan Teresa itu selalu update. Kemudian tadi ya tentang rahmat Natal itu ada di buku Aku Percayakan Cinta Kasih Allah itu. Maksudnya ya itu memang ada materi nanti di dalamnya, tapi ya Ibu Paulina ada di Jogja sini, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kemudian tentang isi surat. Kebetulan saya sementara membaca suratnya ketika ditanyakan tadi itu, surat pertama itu saya baca ya. Ini surat pertama itu untuk Luisa Magdalene. Isinya itu sederhana. Teresa hanya mau mengatakan tentang dirinya seorang yang nakal seperti seorang setan kecil. Dia cerita kepada Lucia itu tentang itu. Sangat singkat, hanya berapa baris ini. 1, 2, 4, 6, 7 baris saja. Dia hanya memperkenalkan dirinya. Dia juga tidak kenal itu Luisa. Tetapi melalui Pauline, dia kenal. Dia tahu Luisa, maka dia menulis pada usia 4 tahun itu. Hanya memperkenalkan tentang siapa dia. Itu kan anak kecil, umur 4 tahun, sangat muda. Kemudian tulis ya cakaran-cakaran anak kecil. Tetapi gambaran tentang bagaimana dia jujur kepada temannya, kepada orang yang dia tulis surat itu. Itu menggambarkan ya otentisitas Santa Teresa yang selalu jujur dan apa adanya. Surat-suratnya ada di sini, semua surat saya pas ditanyakan tadi saya langsung buka. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Di kolom chat ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Tapi sebelumnya tadi ada tambahan dari Pater Ino Okarem itu terkait dengan Santa Teresia. Ini di kolom chat ya. Karena Santa Teresia kecil itu baca tulisan-tulisan dari Santa Teresa Avila dan
Santo Juan de la Cruz, dia terinspirasi, tertarik menjadi Suster Karmel. Itu tambahan kecil dari Pater Inu. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Pater Fendi ya. Ini Pater Fendi tadi. Pater Fendi OCD. Sebelum Santa Teresia meninggal, dia pernah mengatakan demikian. Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia, atau aku akan menurunkan hujan mawar dari surga. Apakah janji itu ditepati? Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal itu kepada umat ketika ada umat yang bertanya terkait janji Teresia ini? Itu pada pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua dari Pater Vion OCD. Pater Vion OCD di kolom chat juga. Bagaimana religiusitas keluarga-keluarga yang sejaman dengan keluarga Louis Martin? Misalnya, satu keluarga 3 anak atau lebih yang menjadi biarawan-biarawati merupakan hal biasa waktu itu. Soal janji Teresa ya, bahwa dia melontarkan janjinya itu kepada dunia, kepada kita, ya, bahwa dia akan membuat hujan mawar ya dari surga. Dan itu menurut saya sungguh terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Ya. Bunga mawar ya, mawar itu berarti berkat ya, berkat Tuhan lewat Teresa begitu dialami oleh dunia, oleh Ordo. Bahkan tadi tahun lalu dunia ya, UNESCO mengakui itu. Itu bagian dari hujan mawar ya. Dan betapa ajaran Teresia itu ya sampai dia diberi gelar ya pada tahun 1997 itu maaf dia diberi gelar sebagai pujangga gereja. Pujangga gereja berarti karena ajarannya itu yang menggugah dunia, ya, menggugah kemanusiaan. Seperti kata Pater Oris tadi itu, nilai-nilai kemanusiaan. Itu bagian dari hujan mawar. Dia betul sungguh-sungguh mewujud dan menyatakan janjinya itu ya pada dunia. Itulah hujan mawar. Dan sampai saat ini ajaran Teresia tetap aktual dan relevan untuk setiap zaman, untuk setiap masa. Apalagi bagi kita, bagi gereja Katolik, bagi kita orang Karmel, ya, memang tidak ada duanya. Ya. Seorang anak kecil, tetapi sungguh menjadi orang kudus besar. Ya. Jadi itu bagian dari hujan mawar. Ya. Dan betapa seperti saya katakan tadi surat-surat ya, ada ribuan surat yang menunjukkan itu bagian dari kesaksian, bagian dari testimoni umat akan Teresia. Dan lagi-lagi itu adalah hujan mawar. Dan dia menepati janjinya dari surga. Kenapa dalam satu keluarga ada 3-4 orang masuk biara gitu ya? Iya. Nah, jadi kita tahu dalam surat-surat dalam karya tulisan-tulisan Teresia dan juga apalagi kemarin beberapa tahun lalu ketika kanonisasi kedua orang kudus, orang tua Santa Teresia, ya, Louis Martin dan Céline Guérin itu juga ya gereja mau menunjukkan bahwa keluarga itu sangat mungkin untuk menjadi orang kudus, bapak dan mama, suami istri, ya. Dan kenapa sampai gereja memberi gelar orang kudus? Salah satunya karena betapa 4 dari anak mereka ya masuk Karmel, ya. Bahkan 5 orang ya, 5 orang jadi suster, satunya di visitasi, 4-nya di Karmel. Jadi itu peranan keluarga ya. Nah, memang kita tidak tahu persis keluarga-keluarga lain masa itu.
Tetapi dari keluarga Celine Guerin dan juga Luis Martin, kita bisa memastikan betapa peran keluarga itu di dalam hidup, dalam mendidik anak-anak, sehingga 4 orang anaknya itu masuk Karmel dan satunya itu masuk visitasi. Dan Teresa dalam kisah-kisahnya itu sejak kecil ya, Luis Martin selalu membawa mereka semua, memperkenalkan mereka semua ke biara-biara, bukan hanya biara Karmel, biara-biara lain yang ada di kampung mereka, di kota mereka ya, juga dibawa ke gereja, dibawa ke tempat-tempat ziarah, atau segala macam. Itu bagian dari peran keluarga. Ya. Maka tidak mengherankan kalau 4 bahkan 5 anaknya itu jadi biarawati. Ya. Dan mereka juga menjadi orang kudus. Terima kasih untuk sesi diskusi sharing kita pada malam hari ini. Sekarang saat ini saya mau memberikan kesempatan kepada Pater Aloysius Jalam OCD untuk memberikan kita closing statement ya. Baik para pastor, para suster, frater, bruder, Bapak Ibu, keluarga besar Karmel, kita baru saja berdiskusi, mendalami, saling sharing tentang Teresia dari kanak-kanak Yesus ya. Tentu apa yang dia tulis dalam karya-karyanya, dalam manuskripnya, dalam autobiografi segala macam tadi itu pertama-tama dia menghayati itu. Ya. Sebelum dia menulis, dia sudah menghidupi itu. Dan dia terus-menerus berusaha untuk menghidupi itu. Dia mengajar dengan hidupnya, bukan hanya mengajar dengan kata-katanya. Saya pikir ini pesan khusus bagi kita, lebih-lebih kita para pengikutnya, para Karmelit, ya, baik para pastor, para suster, bruder, pater, Bapak Ibu Karmelit awam, OCDS, TOC, sahabat Karmel semua. Teresa menjadi bunga ya yang harum di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan Yesus ya. Karena ditanam di Taman Karmel karena kekudusannya ya. Dan apa yang dia ajarkan tadi sekali lagi dia menghidupi itu. Maka ini menjadi pesan bagi kita, moga-moga setelah kita mendengar ya ajaran kisah kasih Santa Teresia anak-anak Yesus ini, kita berjuang perlahan-lahan ya untuk ya mungkin untuk menjadi orang kudus seperti Teresia ya. Tetapi bagi saya dan bagi kita sekalian, asalkan kita coba berjuang menghayati nilai-nilai ya, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar sebagai pengakuan, sebagai ya kata-kata emas ya dari Santa Teresia ini. Moga-moga setelah kita mendengarkan, kita kembali ke komunitas kita, kembali ke diri kita masing-masing untuk coba menghayati Santa Teresia. Maka kalau itu yang terjadi, maka saya pikir sungguh-sungguh apa yang kita buat malam ini dan juga kesempatan-kesempatan selanjutnya, saya pikir ini menjadi berkat dari Santa Teresia, dari Tuhan lewat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Selamat menjalankan rutinitas, menjalankan hidup, ya, sekaligus mempraktekkan nilai-nilai yang dihayati, yang diajarkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita berdoa, semoga Santa Teresia selalu menyertai kita dengan doa-doanya. Sebagaimana yang dia janjikan bahwa dia akan menghujankan mawar kepada kita sekalian, menghujankan berkat Tuhan pada kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudari terkasih, satu hal
bahwa kita belajar menjadi murid yang baik dari seorang guru yang baik. Jadi kita tidak rugi ada di ruangan ini, ada di kelas ini bersama Santa Teresa Avila. Kisah ini, kisah satu jiwa, adalah pengakuan yang rendah hati, sederhana, dan penuh sukacita Kisah akan kanak-kanak kerahiman Yesus. dan kasih. Teresa kanak-kanak Yesus adalah pengakuan yang rendah hati, sederhana, dan penuh sukacita akan kerahiman dan kasih Tuhan dalam hidupnya yang sederhana, yang mau dia bagikan dengan kita. Dari dia kita akan belajar banyak hal, maka bersukacitalah boleh menjadi bagian dari ruang virtual ini, menjadi bagian dari kelas ini. Terima kasih. Santa Teresa memberikan inspirasi yang begitu besar bagi kita untuk bagaimana membangun nilai-nilai di dalam kehidupan berkomunitas dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita diajak untuk menjadi penabur nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, dan kedamaian. Kedamaian itu harus terwujud terlebih dahulu di dalam hati kita, maka kita akan mampu untuk menularkannya kepada sesama yang lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Pater Aloysius Jalang, Pater Remigius Todang, Pater Stefanus Boyong, dan Pater Irminus Sabinus Liko untuk statementnya pagi kami pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin dapat meneladan cara hidup Santa Teresa yang kita pelajari bersama. Santa Teresa berkisah tentang kasih dan kerahiman Allah yang berkarya dalam dirinya setiap waktu, dalam tugas harian dan rutinitasnya di biara setiap hari. Tidak terasa, Pater, Bruder, Suster, dan Frater, serta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sampai kita sampai di penghujung acara ya. Saya mewakili panitia studi bersama mengucapkan terima kasih kepada kedua Pater Komisaris yang telah hadir pada malam hari ini, Pater Felix Elafungkal OCD dan juga Pater Franciscus Bertogago Okarem yang telah membuka acara studi kita pada malam hari ini. Yang selanjutnya saya berterima kasih kepada Pater Aloysius Jalang sebagai pemateri yang telah membawakan kita, sebagai pembicara yang telah membawakan kita dalam seminar kita pada malam hari ini.